Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya akan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana caranya mengisi standar kompetensi untuk divisinya masing-masing, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya buka untuk contoh departemen warehouse, ya, departemen warehouse, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini di sheet yang pertama itu ada standar kompetensi dari asisten supervisor yang saya berikan warna biru. Lalu yang kedua juga ada staff dan admin, ya, standar kompetensinya, ya, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini. Lalu juga ada foreman, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini juga ada standar kompetensinya dan operator, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk yang operator warehouse. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini dari segi standar kompetensi itu ada nomor, departemennya apa, ya, jabatan, job desk-nya apa, dan kompetensinya itu meliputi dua hal, yaitu technical kompetensi dan juga general kompetensi, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada kode unitnya, ya, kode unit dari setiap kompetensi yang ada. Nah, di sini juga sudah diterterakan, ya, pelatihan yang sesuai dari kompetensi tersebut. Contoh misalnya technical kompetensinya apa, ya, yang harus dipenuhi pelatihannya apa, gitu ya. Dan di sini ada standar kompetensinya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dari bentuk angka, ya, dari skala angka 1 sampai dari skala angka 0 sampai 4, ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga ada diagram matriksnya. Nanti kalau 0 berarti bulatnya kosong atau warna putih full, atau kalau misalnya bulatnya full hitam berarti dia maksimal di angka 4, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya nih, katakanlah saya buat di 0 gitu, maka dia berubah jadi 0 putih full, ya. Tapi kalau saya buat di 4, maka dia akan berubah menjadi 4 matriksnya full hitam, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian boleh silahkan, ya, isi standar kompetensinya masing-masing jabatan dan juga masing-masing kompetensi, ya. Silahkan diisi standarnya Bapak Ibu sekalian, karena yang menentukan standar itu cuman dari Bapak Ibu sekalian yang tahu, gitu. Contohnya misalnya saya menentukan operator apa ini, ya, operator warehouse material, gitu ya, yaitu dengan angka 3 semuanya, gitu ya. Baik juga yang general kompetensi juga Bapak Ibu sekalian tentukan standarnya 3 dan seterusnya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah menentukan baik dari operator, foreman, staff admin, dan juga asisten supervisor, ya, Bapak Ibu sekalian sudah ditentukan nih standar kompetensinya, baru Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan yang kedua adalah database-nya. Nah, di sini selain dari standar kompetensi ada juga database per level. Saya buat di sini Bapak Ibu sekalian ada database level staff, ada database level leader, ada database level operator, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu diperhatikan yang pertama database operator. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat sudah ada tertera nih Pak Bu, database operator itu baik nick, nama, departemen, dan jabatannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu tuh cari-cari, ya, nama-nama karyawannya, gitu ya. Sudah ada tertera di sini Pak Bu. Nah, kalau misalnya nama karyawannya yang nggak ada di sini gimana Pak Ferry, gitu ya. Tinggal ditambahkan aja Pak Bu di bawahnya, ya. Tinggal ditambah bawahnya nicknya apa, nicknya berapa, ya, namanya apa, departemen apa, dan jabatannya apa. Tapi sesuaikan dengan levelnya, ya Pak Bu, ya. Kalau di sini untuk level operator, kalau yang ini untuk level leader, dan yang kalau yang ini level staff, gitu ya. Nah, ini udah ada Pak Bu, kita lihat, ya, kompetensi 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7 sampai dengan seterusnya, sampai dengan level kompetensinya 10 Pak. Ini diambil dari mana, ya Pak, ya? Ini diambil dari sini Pak. Nah, diambil dari sini 1, 2, 3 sampai dengan ini Pak. Nah, ini sudah level 10 Pak. Loh, kok diambil dari technical kompetensi aja Pak? Ya, yang kami coba sasarkan terlebih dahulu yaitu penilaian kompetensi teknikal dulu Pak. Nanti kalau untuk kompetensi generalnya kita akan bagi menjadi 2 klater lah Pak. Jadi penilaian yang ini teknikal kompetensinya dulu, gitu ya Pak, ya. Nah, jadi pertama Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui adalah database operator tadi, ya Pak. Ini datangnya dari mana? Datangnya dari operator ini, ya Pak. Nah, Bapak sekalian sudah mengetahui datangnya dari mana, ya.
kompetensi-kompetensi ini. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian nanti bisa menambahkan di bawahnya, tinggal copy paste aja ya Pak dari kompetensi yang ada. Dari sini tinggal copy paste ke sini, gitu ya Pak, seperti itu. Nah, tinggal copy paste aja gitu ya Pak. Nah, ketika sudah, di sini ada Pak, ada nilai kom 1, nilai kom 2 dan sampai dengan nilai kom 10 gitu ya Pak. Nah, nanti Bapak silakan dinilai Pak, nilai kom 1 dan nilai kom 10 Pak, sampai dengan 10. Jadi Bapak Ibu sekalian contoh nih dengan asidik gitu ya, Departemen Warehouse dengan operator warehouse gitu. Kompetensi 1 itu kemampuan untuk memastikan keakuratan stok aktual gitu ya. Oh, anak tersebut saya nilai dengan nilai kompetensi 3 gitu ya. Nah, silakan Pak Bu nanti kasih nilai 3 ya di sini ya. Mohon maaf punten Pak. Kalau skill metric itu dia itu Pak Bu mohon maaf nilai angkanya dari penilaian 0 sampai dengan 100 ya Pak. Kalau kita lihat di skill metric ya Pak. Skill metric itu kalau kita lihat bentar ya Pak. Coba kita lihat ya. Di skill metricnya operator. Nah, ini dia Pak. Di skill metricnya operator itu nggak ada nilai 0 sampai 4 ya Pak. Tapi yang ada 0 sampai dengan 100 Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian boleh menyesuaikan ya dengan nilai operatornya. Jadi kalau misalnya tadi di sini database operator, berarti kalau kayak gitu saya kasih nilai 80 gitu ya Pak. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Nah, saya juga nilai kom 2, berarti nilai kom 2 itu kalau kita lihat di sini Pak ya. Kemampuan untuk memastikan keakuratan part dan quantity gitu ya Pak. Nah, itu saya kasih nilai katakanlah 80 semua. Saya berikan 80 semua, 80 sampai dengan nilai kompetisi 10 nya 80 semua. Nah Pak Bu, ketika sudah kita kasih nilai, ini katakanlah ya Pak Bu, saya ambil semua sama rata gitu ya Pak Bu ya, semua sama rata. Saya ambil dari seluruhan nama ini, saya kasih 80 semua nilainya Pak, gitu ya. Nah, kalau sudah Pak Bu, ketika mengisi database operator sudah selesai, Bapak Ibu sekalian boleh silakan ya ke skill metric operator. Nah, di sini Pak Bu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ini ngeling tuh Pak. Ya, matriksnya kompetensinya ngeling dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sini ada nick nih Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengetahui nick dari masing karyawan karena di sini saya buat data listnya berdasarkan nick Pak. Gitu ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini misalnya saya ganti Pak Ilham Rajabani gitu ya, nikah sekian, operator sekian dan seterusnya. Nah, ini ada kompetensinya Pak. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sekalian boleh lihat Pak. Di sini standar kompetensinya Pak. Kalau tadi mengacu standar kompetensi yang ada di operator sini itu di 3 Pak, atau di angka seperti ini Pak. Gitu ya, di setengah bagian pool Pak. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian boleh di sini Pak. Di sini di skill metric operatornya Bapak Ibu sekalian bisa bikin 80 gitu ya. Loh kok Pak ini beda ya Pak di skill metric dengan standar kompetensi. Standar kompetensi kok skalanya 0 sampai 4, tapi kalau di skill metric 0 sampai 100. Iya Pak, punten Pak. Mungkin ini dari awal ada beberapa yang tidak sinkron. Cuman Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menyesuaikan ya Pak. Kalau 0 sampai 4 itu dengan skala yang tadi saya jelaskan di standar, tapi kalau 0 sampai 100 itu dengan skala skill metricnya. Gitu ya, mungkin bisa Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan ya. Nah, nanti sini bisa katakanlah 80 gitu ya Pak ya. Nah, ini sudah full nih. Oh, berarti sesuai dengan matriksnya gitu ya, sesuai dengan standarnya gitu ya Pak. Nah, ini jangan lupa diisi ya Pak. Misalnya katakanlah ini periode berlaku Januari sampai dengan Juli ya Pak. Juli 2025. Evaluasi selanjutnya berarti Juli 2025 gitu ya. Masa kerjanya mungkin Pak punten kami belum bisa bikin sistemnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa cari tahu untuk masa kerjanya berapa lama. Misalnya katakanlah ya 3 tahun gitu ya Pak ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa di sini Pak ya, dibuat oleh misalnya Ferry gitu ya Pak, diperiksa oleh Ibu Sandra gitu ya. Ini contoh aja ya Pak. Nah, ini disetujui ya Ibu Lina. Nah, jadi nanti di sini silakan Bapak Ibu sekalian masukkan tanda tangan Bapak ya, tanda tangan yang diperiksa dan tanda tangan disetujui. Pakai digital aja Pak sekarang, gitu ya. Nah, ketika sudah Pak, misalnya rencana tindakan ini nih Pak, ya rencana tindakan ini diisi dengan apa, pelatihan apa yang Bapak Ibu sekalian mau ikuti, gitu ya. Contoh misalnya pelatihan yang Bapak Ibu sekalian mau ikuti untuk anak tersebut gitu, untuk Ilham Rajabani.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut kembali ya Pak Bu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian tadi sudah dinilai ya dari standar kompetensi dan metode kompetensinya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian silakan isi di rencana tindakannya. Nah, di rencana tindakan ini adalah pelatihan apa sih Bapak Ibu sekalian yang ingin Bapak Ibu sekalian lakukan gitu ya untuk anak namanya Ilham Rajabani gitu ya Pak Bu. Nah, misalnya katakanlah di sini kompetensinya untuk memastikan keakuratan stok aktual disimpan di warehouse. Oh, tapi kan ini standar kompetensi 80, dia juga metrik kompetensinya juga 80 gitu ya. Sesuai gitu, ngapain dikasih pelatihan? Nggak apa-apa, Pak. Ya. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian mau nge-refresh nih anak tersebut gitu ya, Pak, Bu. Misalnya katakanlah, oh, kemampuan untuk memastikan keakuratan, saya mau kasih pelatihan dia nih mengenai kompetensi yang ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal ambil aja, Pak, dari standar kompetensi dari operator ini tadi, Pak. Nah, yaitu kemampuan untuk memastikan keakuratan. Di sini sudah ada nama pelatihannya, Pak. Pelatihannya itu teknik verifikasi dan pencocokan data stok dengan sistem informasi produksi atau SIP. Nah, tinggal ini Bapak copy, Pak. Ya. Tinggal Bapak copy dan pindahkan ke skill metric, Pak. Sini. Nah, rencana tindakannya adalah memberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan atau teknik kompetensinya. Nah, jadi kita bisa baca Pak di sini Pak, kompetensi kemampuan untuk memastikan keakuratan stok aktual. Simpan, standar kompetensinya 80, metrik kompetensi 80. Rencana tindakan adalah teknik verifikasi dan pencocokan data stok dengan sistem informasi produksi SIP. Nah, misalnya katakan ini adalah sistemnya adalah refreshment gitu ya Pak, rencana trainingnya. Ya, training refreshment. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal bikin aja di sini. Training refreshment. Nah, seperti ini Pak Bu. Training refreshment. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, oh, yaudah saya mau training refreshment ini aja gitu. Yang ini nggak perlu. Berarti Bapak stripin aja Pak. Ini strip. Ya, berikan kata tanda strip aja Pak. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat refresh. Tapi kalau misalnya katakanlah ada ya Pak ya, misalnya katakanlah di sini nilainya 100 gitu ya Pak. Nah, ini kan tidak sesuai dengan matriks ya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kan matriksnya itu 80, tapi standarnya 100, harus bulatnya hitam semua. Nah, ini kan di bawah dengan standar. Berarti artinya harus diberikan pelatihan, Pak. Nah, pelatihannya bisa diambil dari tadi, Pak, ya, operator ini, Pak. Nah, ini untuk apa kemampuan untuk menjaga alat kerja. Berarti ambil lagi di operatornya, standarnya, ya, berarti kemampuan untuk melaksanakan alat kerja itu di sini. Nah, ini tinggal ambil ininya, ya, pelatihannya, judul pelatihannya. Dan tinggal masukkan ke sini Pak, di nomor ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini Pak, tadi kan ini kan di bawah 100 ya Pak, nilainya Pak 80, standarnya 100. Nah, ini kan nggak boleh, bukan training refreshment ya Pak, nggak boleh masukin ke refreshment, tapi ini masukin ke training upskilling. Jadi Bapak buat di sini nama keterangannya adalah training upskilling Pak. Nah, seperti ini. Jadi untuk meningkatkan skillnya dari orang tersebut, gitu ya Pak. Nah, ini ya Pak. Jadi contohnya seperti ini. Ini untuk yang matriks kompetensi karyawan operator. Nah, bagaimana kalau yang leader, gitu ya? Nah, di leader Bapak Ibu sekalian sama, yaitu acuannya dari database. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mohon maaf sebelum ke database leader Pak. Nah, ini Pak, ini kalau misalnya kita ganti Pak, nah seperti ini masih tetap ada Pak, gitu ya. Kan nggak sesuai lagi Mas Ferry, gitu ya. Tadi kan Rajabani, gitu ya. Kalau saya mau ganti yang lainnya ini nggak bisa terganti Pak. Belum bisa terganti Pak. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian misalnya tadi sudah ambil Rajabani, katakanlah tadi ya Pak, Rajabani gitu ya, ambil Rajabani ini gitu ya Pak. Ini Bapak Ibu sekalian boleh print dulu Pak. Ya, print atau save PDF. Nah, ini Microsoft Print to PDF Pak. Jadi simpan dulu Pak nama tersebut. Disimpan ya kan Pak. Boleh silakan disimpan di mana aja gitu ya Pak. Nah, dengan nama katakanlah tadi Rajabani ya Pak, Rajabani. Nah, disimpan Pak by PDF. Nah, itu ada dua versi Pak. Ada satu versi lagi yang beda Pak. Tadi disimpannya dari PDF. Kalau mau Bapak nggak mau PDF, Bapak bilang, silakan tinggal ini Pak, move to copy Pak. Di sini Pak, create copy, gitu ya. Di sininya move to end ya, diklik move to end-nya. Oke. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu sekalian dia pindah ke yang sheet berikutnya Pak. Nah,
ketika sudah di sheet berikutnya Pak, Bapak tinggal rename aja gitu ya Pak. Nah, jadi ketika misalnya Bapak Bu ada dua cara, bisa menggunakan print to PDF ya. Jadi per anak tuh ada PDF-nya gitu ya Pak. Ada juga yang boleh move to copy gitu ya Pak di sheet berikutnya. Pak, mohon maaf punten sistem kita belum bisa mengganti seal metric ya Pak ya. Nanti kita coba ya Pak, kita coba untuk skill metriknya untuk bisa tersistem dengan baik. Cuman ini masih semi manual lah Pak, jadi simpennya masih by PDF sesuai dengan per anaknya gitu ya Pak. Nah, nanti ketika misalnya sudah seperti ini, sebentar ya Pak, karena ini saya agak lama untuk nge-save dia sheet berikutnya ya Pak, biar Bapak Ibu sekalian lebih mengerti. Sebentar. Kita coba dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Nah, dia sudah selesai nih Pak untuk nge-save. Nah, ketika sudah selesai untuk nge-save, ini tinggal dinamakan aja Pak. Tadi katakanlah Raja Bani gitu ya Pak, namanya Raja Bani. Skill metric Raja Bani. Nah, ini sudah selesai skill metric. Pindah lagi skill metric operator, pindah dengan nama yang berbeda. Nah, seperti ini. Isi lagi, ini kosongin lagi Pak. Nah, ini kosongin lagi. Nah, gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi yang ngelink cuman hanya ini doang Pak nih, yang ngelink. Sisanya untuk rencana tindakan itu masih belum ngelink Pak. Jadi kita masih bisa input satu-satu. Gitu ya Pak. Nah, oke, baik. Berikutnya ke database skill leader ya Pak. Nah, pertama kita masuk database leader. Kalau leader sama Pak dengan operator tadi Pak. Ya, ada nick, ada nama, departemen dan jabatan. Ada kompetensinya juga Pak. Diambil dari mana Pak kompetensinya Pak? Nah, kompetensinya diambil dari ini Pak. Nah, kompetensi dari leader Pak. Ya, di sini ada Pak. Tinggal ngambil aja dari sini technical kompetensi. Yang diambil technical kompetensi ya Pak. Nah, ketika sudah di sini sama Pak seperti yang tadi, dinilai Pak. Skalanya 0 sampai 100. Ya, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80 dengan sampai dengan nilai kompetensinya sama. Gitu ya Pak. Nah, ini tinggal copy paste aja, bisa saya ambil copy paste semua ya Pak, sama semua. Nanti tinggal nanti kita masuk ke ini Pak, skill metricnya leader. Nah, sekali lagi disclaimer Pak, kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada nama leadernya di sini ya boleh silakan ditambahin ke bawah ya Pak. Tambahin ke bawah saja tinggal. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian klik skill metric leader di sini Pak. Nah, di sini skill metric leader sudah tersistem lagi coba tadi seperti tadi, kita masukin lagi katakan 80, 80, 80, 80, 80 gitu ya Pak, 80. Nah, 80 gitu ya Pak. Nah, ketika sudah, ini bisa diganti Pak nama-namanya ya Pak. Dan contoh saya ambil contoh ini adalah Agus Purwanto nih Pak. Nah, periode berlakunya silakan ya. Januari Juli 2025 gitu. Ini Juli 2025. Masa kerjanya 2 tahun gitu ya Pak. Nah, sama Pak, ini rencana tindakannya. Mau kasih apa Pak? Misalnya katakanlah saya ambil sini kemampuan untuk memastikan bahwa stok aktual. Nah, ini sama ya Pak ya. Tinggal ngambil aja dari standar kompetensinya si leader gitu ya Pak. Nah, kita bisa lihat di sini standar kompetensi leader. Ini standar kompetensi leadernya yaitu kemampuan untuk stok aktual. Nah, ini saya ambil aja copy pelatihannya gitu ya Pak. Diambil dari sini, masukin ke skill metricnya leader. Copy paste seperti ini. Kalau mau adakan yang namanya skill training refreshment gitu ya Pak, kan ini udah sama Mas Ferry standar kompetensinya, ya udah nggak apa-apa Pak, dimasukkan ke refreshment aja Pak. Bu boleh 1, 2, 3 kali training refreshment setiap anak, nggak masalah Pak. Itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih saraninnya minimal 1 anak dapat 2 refreshment gitu ya. Walaupun dia semua standar kompetensi dan metrik kompetensinya sama, kalau sih menurut saya ya itu minimal dapat 2 lah, dapat 2 untuk di refresh seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya Pak. Misalnya ini katakanlah ini saya nggak mau nge-refresh, berarti saya stripin aja gitu ya Pak. Nah, seperti ini yap. Kalau misalnya kayak tadi Pak ada yang di 100 gitu di bawah, maka trainingnya yaitu upskilling gitu ya Pak. Diambil dari tadi foreman leader, yaitu diambil dari sini ya Pak ya. Nah, kita ambil materi pelatihannya, masukin ke skill metricnya leader, kita copy paste ya Pak. Oke, baik Pak.
Ya, nah ini ya Pak ya, teknik laporannya kalau misalnya tadi Pak ada yang mungkin di bawah dengan standarnya itu 100, standarnya itu di bawah 80 nih matriksnya Pak. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian bikin namanya itu training up skilling. Gitu ya Pak, ini untuk yang kompetensinya leader. Nah, bagaimana yang kompetensinya level staff gitu ya Pak. Nah, Pak, Bu, kemarin sudah saya simpulkan waktu kita meeting awal bahwasannya leader ke bawah ya leader ke bawah itu pakai menggunakan skill metric ini ya Pak. Bentuk formatnya sama seperti ini, tapi kalau untuk foreman ke atas ya Pak, level foreman ke atas bentuknya sudah pengukuran level. Nanti bentuk formatnya gimana saya akan tampilkan. Nah, yang pertama kita lihat dulu Pak database level staff, yaitu berarti database level staff ini adalah dari foreman ke atas. Baik itu yang ada di jajaran staff itu juga masuk ke sini. Gitu ya, kayak admin, staff warehouse, staff shipping dan lain-lain itu masuk ke level staff. Nah, jadi Pak di sini ada katakanlah Mahpudin, foreman, Ariska dan seterusnya. Nah, yang berbeda apa dengan yang leader dan operator Pak di database ini? Ini tidak ada penilaian di sini Pak. Jadi tidak ada penginputan penilaian di sini. Ini hanya menjelaskan kompetensinya aja. Kompetensi 1 sampai dengan kompetensi katakanlah di sini kompetensi 14. Gitu ya, Pak. Nah, ini diambil dari mana? Tetap diambil dari ini, Pak. Nah, diambil dari standar kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan isi ini dulu gitu ya, isi standar kompetensinya, teknik kompetensinya dan angkanya nih. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang mau revisi teknik kompetensinya, silakan Pak Bu, revisi aja langsung. Tapi jangan lupa info ke saya atau info kepada tim training gitu ya Pak. Nah, ini boleh silakan Pak isi angka-angkanya langsung standarnya. Nah, jadi ketika sudah database level staff masukin ke sini ya Pak, ya diambil dari yang tadi ya Pak, standarnya ini per level gitu ya. Ini ada yang dihitamkan, kenapa dihitamkan? Karena ya levelnya cuman level kompetensinya cuman hanya sampai kompetensi 11 gitu, nggak ada kompetensi 12 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya hitamkan. Nah, ketika sudah yang harus Bapak perhatikan apa sih Pak? Nah, kalau misalnya ada nama ya yang tidak ada dicantumkan di sini, Bapak boleh silakan teruskan ke bawah ya Pak. Cari nicknya dan masukkan namanya, apa level jabatannya dan juga departemennya apa. Gitu ya. Tinggal masukin ya kompetensinya. Ya, diambil dari standar kompetensi ini. Ya, diambil dari standar kompetensinya. Diambil dari teknik kompetensinya ya Pak. Oke. Baik. Nah, ketika sudah Pak Bu, nah ini masuk ke pengukuran level staff. Nah, ini dia. Kalau tadi database level staff, yang ini Pak, sekarang pengukuran level staffnya, gitu ya Pak. Nah, di sini beda nih Pak, pengukuran level staff ya. Kalau tadi skill metricnya operator dengan skill metricnya leader sama. Jadi based on penyimpanannya itu adalah based on PDF gitu ya. Jadi kalau ketika sudah di input nilainya satu orang simpan PDF atau boleh pakai dengan move to copy di sheet baru gitu ya. Tapi kalau yang ini sama juga Pak. Jadi isinya itu di pengukuran kompetensi. Jadi contoh misalnya saya mau nilai atas nama Ariska, jabatannya administrasi, departemen warehouse. Ini sudah ada nih Pak ngeling Pak data kompetensinya. Nah, minimal targetnya katakanlah di sini Pak Bu, ini bukan dari skala 0 sampai 8 sampai 100 bukan. Tapi nilai skalanya itu adalah dari 0 sampai 44 ya. Di sini sudah ada keterangan di bawahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian boleh silakan dilihat. Katakanlah saya 3 gitu ya untuk standar kompetensinya gitu ya. Atau minimal target poinnya. Nah, ini Pak di sini sudah ada pilihan action plan-nya apa. Oh, saya ini need to training deh, saya butuh training kalau yang ini gitu ya. Atau seterusnya saya butuh training semua gitu ya. Oke. Nah, rencana trainingnya kapan? Oh, saya mau rencana di Januari. Ya, Januari semua atau misal jangan di Januari semua Pak, katakanlah dibagi-bagi gitu ya Pak. Ada yang di Februari gitu ya Pak. Nah, ini Februari. Seperti itu. Nah, ketika sudah Pak Bu, nah ini boleh Bapak isi. Ini udah ada ininya Pak. Udah ada skalanya Pak. 1 2 3 4 5. 0 sampai 4, mohon maaf, 0 sampai 5 ya. Mohon maaf. Tinggal diisi aja Pak. 2, ini misalnya katakanlah 2 1 gitu ya. Atau misalnya katakanlah ini 4 gitu, atau misalnya katakanlah ini 4 ya Pak, 4 3 lah, saya katakan ini 3 semua 1 4 ya 4 3. Nah, ini kan sesuai dengan standar nih, standarnya 3 semua ya, tapi semua 3 nih, jadi artinya harusnya 3 semua nih Pak gitu ya. Nah, jadi kalau ini saya katakanlah semua ya sama 3 semua ya Pak, sampai bawah 3 semua, 1
Saya ambil 3 semua. Nah, analisa perbaikannya apa Pak? Misalnya katakanlah analisanya saya sama nih, yang ini to training, kalau yang ini katakanlah saya nggak butuh training, kalau yang ini gitu ya. Nah, kalau yang ini Pak, Bu, tindakan perbaikannya apa? Oh, ini saya butuh need to training, yaitu technical skill. Kalau yang ini saya nggak butuh training, berarti Bapak Ibu sekalian kosongin aja kalau nggak butuh training Pak, gitu ya. Nah, ini need to training. Kalau yang ini training skill, gitu ya. Tanggalnya kapan Pak? Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian menyesuaikan Pak, ya. Misalnya katakanlah ini 25 Januari gitu ya Pak, 2025. Nah, sama seterusnya dan seterusnya gitu ke bawah ya Pak. Ketika ini sudah selesai Pak, ini sama Pak, yaitu apa? Di print PDF Pak. Nah, print PDF ya, kasih nama Pak, Rizka Aas, Rizka, seperti itu. Selesai. Nah, satu-satu Pak nilainya tuh Pak ya, bawah lagi gitu ya, dan seterusnya. Ini dihapus lagi Pak. Ini dihapus lagi gitu ya Pak. Nah, saya contohnya lagi dihapus. Dihapus lagi, sorry, mohon maaf. Ini saya hapus lagi ya. Totalan jangan dihapus ya Pak, karena ini sudah rumus. Dihapus lagi. Dari awal lagi ini dihapus lagi Pak. Dari awal lagi. Nah, jadi nilainya one by one di pengukuran kompetensi ya, di pengukuran kompetensi karyawan dan rencana perbaikan. Disimpannya per anak atau per orang gitu ya Pak. Bisa menggunakan simpannya by PDF, bisa menggunakan simpannya by move to sheet tadi di sampingnya gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ini masih semi sistem ya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menilai ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Bu untuk penilaian pengukuran kompetensi ya. Kita masuk ke training need analisisnya Pak. Oke, baik, sekarang kita masuk ke training need analisisnya. Nah, ini dia Pak, mohon maaf. Nah, ini dia Pak, ini adalah training need analysis Pak. Nah, training need analysis ini Bapak Ibu sekalian adalah menganalisa kebutuhan training Pak. Kebutuhan training yang diupayakan apa sih yang dilakukan dalam 1 tahun gitu ya Pak. Nah, ini katakanlah periode 2025, departemennya itu katakanlah tadi warehouse ya Pak. Warehouse, tanggal pengajuannya tanggal 1 Januari 2025 gitu ya Pak. Nah, apa sih yang diisi dari scope? Nah, ini scope ini adalah materi Pak, materi yang mau Bapak Bapak bawakan atau mau dibuat dalam 1 tahun. Materinya apa? Contoh salah satu misalnya tadi ya, teknik di sini kan sudah ada ya Pak, misalnya di operator gini. Tadi di operator Rajabani. Nah, ini nih Pak. Nah, tinggal masukin aja Pak ya materinya di form TNA di sini. Nah, seperti ini. Gitu ya Pak. Nah, ini materinya masukin. Nah, kenapa Bapak butuh training ini? Gitu ya. Oh, dikarenakan ada karyawan yang perlu di refreshment gitu ya Pak, dan upskill gitu. Nah, silakan Pak ya, diberikan alasannya kenapa Bapak butuh training tersebut gitu ya Pak. Nah, ini ada nggak biaya estimasinya? Kalau nggak ada, kasih 0 aja Pak gitu, kalau tidak ada. Nah, apakah internal? Kalau internal kasih fee saja Pak. Kalau misalnya butuh eksternal, ada misalnya trainer dari luar, ya nggak apa-apa Pak, kasih eksternal fee. Nah, ini jabatannya Pak. Oh, ini jabatannya adalah operator, diberikannya materinya. Seperti itu. Oh, terus ini rencana realisasinya kapan? Tanggal berapa? Oh, misalnya kata tadi tanggal 7 Januari 2025. Seperti ini. PSC-nya siapa? Oh, katakanlah ada trainer di lapangan gitu ya, yaitu Pak Rian gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Dan keterangannya adalah apa? Ini keterangannya katakanlah misalnya training refreshment. Karena kan bentuknya refresh tadi ya Pak ya. Bentuknya refreshment. Nah, seperti ini Pak. Dan seterusnya ke bawah gitu juga Pak ya. Semua macam yang tadi Bapak Ibu sekalian sudah sampaikan di pengukuran, yang ada training-trainingnya, rencana-rencana perbaikannya, itu dituangin di sini semua Pak. Ya, kalau boleh semuanya banyakin aja Pak. Ya, banyakin aja. Banyakin itu dalam artian bisa diisi dengan 10 training gitu ya dalam satu departemen. Boleh, silakan Pak. Punten Pak, tadi saya salah, yaitu Bapak Ibu sekalian isinya itu adalah diikutin sini ya Pak ya. 1 dan 2 Pak. Ya, yaitu 1 dan 2. Ini 1 ya, atau misalnya katakanlah ini 2 itu tidak prioritas gitu ya Pak. Misalnya katakanlah Pak, saya lanjut lagi ya Pak. Nah, jadi katakanlah ini tadi 1 itu prioritas.
sorry, ini prioritas nih Pak. Nah, ini bentuknya V ya Pak kalau yang ini Pak. Nah, kalau yang ini misalnya katakanlah prioritas. Kalau prioritas itu 1 gitu. Nah, kalau yang regu untuk ini kayaknya dengan materi yang sama gitu ya. Kayaknya kepala regu boleh juga sih dikasih untuk materi ini gitu ya, tapi 2 deh. Tapi tidak terlalu prioritas gitu ya. 2 tidak terlalu prioritas. Boleh Pak, begitu Pak. Jadi misalnya ini juga boleh deh untuk kepala shift gitu ya. Boleh dikasih deh, tapi tidak begitu prioritas 2. Tapi yang prioritas jadikan warna 1. Gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian boleh silakan kasih kode, kasih remarks warna di sini Pak. Gitu ya. Contohnya berikutnya lagi misalnya katakanlah tadi leader ya Pak. Di sini leader katakanlah nih ada Pak, yaitu verifikasi respon lagi, verifikasi dan manajemen keakuratan. Nah, kita tinggal pindahin lagi ke sini dikarenakan kebutuhan leader gitu ya Pak. Nah, ini estimasinya katakanlah 0. Ini internal gitu ya Pak. Nah, ini kan leader ya Pak, berarti kepala regu ya Pak. Nah, ini prioritas. Kalau yang ini nggak prioritas, nggak perlu diisi Pak. Kepala shift juga kayaknya prioritas nih. Supervisor butuh nggak ya? Supervisor butuh deh, tapi kayaknya nggak perlu begitu prioritas. Ya udah kasih aja nilainya 2. Seperti itu Pak. Jadi mengikuti dengan skala ini ya. 1 itu prioritas, 2 itu tidak begitu prioritas. Seperti itu. Jadi nanti katakanlah ini rencananya tanggal sama ya. Ini juga PIC-nya Rian. Training refreshment-nya. Nah, ini juga kayaknya training refreshment gitu untuk keterangannya. Punten Pak. Ini namanya Parian ya Pak, punten. Seperti itu. Oke. Nah, ya, jadi ini ketika sudah tinggal nama manajernya siapa atau nama ini ya Pak. Sini tuh nama PIC ataupun nama supervisor. Kalau misalnya di atasnya itu ada supervisor aja ya berarti supervisor Pak. Gitu ya Pak. Nah, jadi ini saya ubah jadi PIC departemen gitu ya Pak. Nah, PIC departemen baik itu manajer ataupun supervisor silahkan namanya, lalu ini direktorat plan manajernya, dan ini HRD ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini Pak, punten ini kalau misalnya memang tidak sampai direktor atau plan manager nggak masalah Pak, sampai dengan manajer juga boleh Pak di sini. Jadi di sini PIC departemennya, di sini juga manajernya, dan nanti kasih ke kami yaitu HRD. Seperti itu. By apa Pak? Semua by digital aja Pak, tanda tangannya Pak. Nanti yang di HRD kosong, tinggal print gitu ya, PDF gitu ya. Nanti tinggal kasih ke kami untuk analisa kebutuhan trainingnya. Gitu Pak. Untuk NA kita Pak. Nah, seperti itu. Jelas ya Pak. Terima kasih Pak untuk pengisian TNA-nya. Saya tunggu Bapak sekalian untuk mengisi TNA sampai dengan 10 Januari 2025. Baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak.